Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti jannah syannah jalan kata muqarrabin. Husnul mu'allif hadal kitab Mbah Nawawi Ad-Dimashqi. Semoga Allah husnul bana umatina jatina sanna syannah syai'ina. Husnul mahadina asqiya malam. Talamidi wa asatidi wa ahli bait. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Anasya'atin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-20. Babu ma yuqali fi hatil jum'ah. Babu ma, bab tentang sesuatu yuqalu yang diucapkan fi hatil jum'ati. Dalam Jumat pagi, doa untuk hari Jumat pagi khusus. Kalau yang kemarin doa pagi dan sore secara umum. Nah, kalau ini khusus Jumat pagi. I'lam annakulama sak temene setiap barang yuqalu yang diucapkan fi ghairi yaumil jumati ing dalam selain hari Jumat. Yuqalu maka ucapan fihi wa isdadu. Yang kemarin doa pagi dan sore yang setiap pagi, apa yang diucapkan, apa yang kita lakukan doa setiap pagi pada hari Jumat juga tetap dibaca. Jadi artinya yang berlaku kemarin pagi berarti setiap hari. Cuma untuk hari Jumat ditambahi ini. Wa yasdadu lan tambah apa istihbabu kasrati zikri. Sunai memperbanyak zikir fihi ing dalam hari Jumat pagi ala ghairihi dibanding liyane hari Jumat. Wa istadu lan lebih nambahi apa kasratu menjadi lebih banyak apa kasratu salati memperbanyak selawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat pagi lebih-lebih disarankan untuk lebih banyak baca selawat. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni hadis nomor 239 an Anasin saking Anas sahabat Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong qala kang ngucap sapa man sabihata yaumil jumati paginya hari Jumat qabla salatil ghadati sebelum salat subuh khusus Jumat. Rupanya Nabi ada wiritan setiap pagi biasa, tapi ada wiritan lagi hanya khusus Jumat pagi. Mulanya di sini ada bab Jumat pagi. Kata Nabi, siapa yang wiritan ini, membaca doa ini pada hari Jumat pagi, dibaca sebelum subuh. Berarti sebelum subuh udah bangun, terus membaca ini, sebelum salat subuh, As-sallallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacanya enggak tiap pagi, tapi khusus Jumat pagi sebelum subuh. Dibaca berapa kali? Salasa maratin 3 kali. As-sallallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wiritannya enggak banyak. Dibaca 3 kali. Apa kata Nabi? Ghafarallahu, mongko akan mengampuni sapa Allah dzunubahu ing dosane man. Siapa yang membaca ini hari Jumat pagi sebelum subuh dibaca 3 kali, maka insya Allah dosa orang itu akan diampuni. Walau kanat senajan ono apa dosa iku misla zabatil bahri sebanyak buih lautan. Andaikan sebanyak apapun dosa kita, insya Allah kalau kita istiqomah baca ini hari Jumat pagi sebelum subuh dibaca 3 kali. As-sallallahu alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa istahabu lan disunahkan apa alat iksaru memperbanyak minat du'ai saking doa fi jami'i yaumil jum'ah di dalam seluruh hari Jumat. Untuk Jumat ada kekhasan di mana hari Jumat itu kita mulai sebelum subuh sampai maghrib untuk memperbanyak doa. Kalau enggak doa, mau selawat. Min tulu'il fajri, mulai terbit fajar
berarti sejak subuh, bahkan sebelum subuh, ila ghurubi samsi, sampai tenggelamnya matahari. Rojaan, kenapa begitu? Rojaan karena berharap limusodakoti saatil ijabati, agar bisa ketemu dengan waktu istijabah. Kata Nabi, hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah, yang kita nggak tahu karena Allah sendiri yang menentukan. Karena itulah kita hari Jumat itu mulai subuh, sebelum subuh bangun untuk memperbanyak doa. Semoga pas kita doa, itu pas Allah Ta'ala ngasih waktu yang mustajabah. Sama dengan kalau puasa itu apa namanya? Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu Nabi hanya ngasih tahu mulai tanggal 21 sampai selesai Ramadan. Nabi nggak ngasih tahu pada kita pastinya hari apa. Hanya kita disuruh untuk siap-siap mulai tanggal 21 sampai Lebaran. Kita berharap semoga setiap hari kita lakukan itu sesuai pas Lailatul Qadar. Nabi juga mengatakan hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah. Cuma kita nggak tahu kapan. Karena itu mulai menjelang subuh, kita sudah membiasakan berdoa dan sholawat dengan harapan pas kita doa itu waktu yang mustajabah. Waqad uhtilifa, teman-teman berbeda pendapat via dalam waktu mustajabah ala aqwalil kasiratin yang atase banyak pendapat. Para ulama sendiri beda pendapat. Karena beda pendapat kan berarti semuanya mustajabah atau salah satu dari mereka. Fakilah mongko disampaikan ya utawi waktu mustajabah iku ba'da tulu'il fajri. Sebagian ulama mengatakan waktu mustajabah itu setelah masuk waktu subuh. Berarti Jumat pagi subuh. Qabla tulu'i syamsi. Masuk waktu subuh sampai sebelum terbit matahari. Berarti waktu subuh itu waktu mustajabah. Itu satu. Yang kedua, wakilah ba'da tulu'i syamsi. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan setelah terbit matahari. Berarti waktu duha. Yang satu waktu subuh, yang kedua waktu duha. Yang ketiga, ada pendapat yang lain, ba'da zawal, yaitu setelah pada waktu duhur, setelah tergelincirnya matahari. Kemudian yang keempat, ba'dal asar, setelah asar. Oke. Waktu subuh, waktu duha, waktu duhur, waktu asar. Para ulama berbeda pendapat, karena itu kan karena berbeda pendapat berarti kemungkinan semuanya benar atau salah satu yang benar. Sehingga karena kita nggak tahu pasti kapan, maka kita gunakan untuk semuanya. Kalau kita belajar torekot, Anda yang sepuh-sepuh yang di rumah, biasanya ada istilah khususiyah, doa-doa yang dipanjatkan setelah asar hari Jumat. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh, yang ikut torekotan, itu kalau hari Jumat sore habis asar, mereka jamaah bareng kemudian membaca doa-doa tertentu sampai maghrib. Itu karena menyongsong ba'da asar setelah Jumat, termasuk waktu yang mustajabah. Wakilah huwairu dzalik, yang pendapat yang lain macam-macam. Sebagian selain itu. Masih ingat ada ayat sholatil wusta, apa ayatnya? Hakimus sholah wa sholatil wusta ya. Nanti coba dicek. Ada istilah sholat wusta. Kita diajarkan untuk hafidus sholawat, menjaga sholat. Dan sholatil wusta, sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sebagian ulama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar hari Jumat. Nah, artinya itu sholat yang sangat spesial. Wasahih bal as-shawabu iku alladzi la yajuzu, yang tidak boleh apa wairuhu. Berarti yang sahih yaitu tadi, semuanya tadi. Yaitu waktu subuh, waktu duha, waktu duhur, waktu asar. Semoga itu semuanya sahih. Yang sahih itu yaitu, bukan yang lain, maksudnya begitu. Yang hadis yang berikutnya masabata fi sahih Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha sedune waktu mustajabah. Kalau ada hadis yang lain, mustajabah itu adalah ma baina julusil imam,
yaitu waktu antara duduknya imam alal mimbari yang atasi mimbar, yaitu pas waktu Jumat. Ketika imam mulai masuk mimbar, kemudian sholat khutbah Jumat, itu waktu yang mustajabah. Ila ayusallima sampai salam minas salati. Berarti cukup lama. Kalau sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan waktu mustajabah adalah ma bainal khutbatain, antaran dua khutbah. Kalau Anda ikut Jumatan atau salat riyo, salah satu yang waktu mustajabah adalah ma bainal khutbatain, antara dua khutbah. Jadi Jumat itu khutbah pertama, kemudian imam duduk, khotib, kemudian khutbah lagi. Waktu antara khutbah 1 dengan khutbah 2, itu waktu yang mustajabah. Itu sebagian ulama. Tapi kalau menurut hadis ini lebih longgar. Waktu mustajabah itu tidak hanya bainal khutbatain, tetapi mulai imam masuk mimbar sampai sholat selesai, salam. Berarti sesuai banget. Sehingga ketika kita yaitu khotib naik mimbar, kita boleh berdoa dan bisa berdoa. Itu termasuk waktu yang mustajabah. Banyaklah pendapat, karena banyak pendapat dan kita nggak tahu mana yang benar-benar. Karena itulah kita diajarkan wiridan, memperbanyak selawat hari Jumat mulai qobla subuh, sebelum subuh sampai maghrib. Babu ma yakulu, bab tentang sesuatu yakulu yang doa, idza tolaat nalikane terbit apa asyamsu. Kalau yang tadi, yang bab atas itu doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca sebelum subuh atau waktu subuh, yang dilakukan sebelum matahari terbit. Nah, sekarang ketika sudah matahari terbit, hari Jumat atau mungkin yang lain. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadid dhaif. Hanya ini hadisnya dhaif. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza tola'a, nalikane terbit apa asyamsu, berarti tidak hari Jumat, pokoknya setiap hari. Begitu matahari terbit, kata sahabat Abu Hasan Al-Asy'ari, Nabi itu biasanya doa ini. Alhamdulillahilladzi jalalna yauma al-yauma afiyatahu wa ja'a bisyamsi min matli'iha. Ketika terbit, Nabi maca doa ini. Alhamdulillahilladzi jalalna yauma afiyahu. Begitu terbit. Allahumma alhamdulillah alladzi jalalna, yang mengagungkan sapa alladzi ya al yauma ing dalem hari ini afiyahu ing pengampunane Nabi. Wa idza ja'a wa ja'a bisamsi min matla'iha. Ketika matahari kemudian mulai meninggalkan, sudah agak tinggi, itu doa lagi. Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidtu bi li nafsika wa syahidat bi malaikatuka wa hamlatu arsika wa jami'u khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta al-qayyumu bil qisti la ilaha illa anta al-azizul hakim aktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilmi. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaikas salam wa as'aluka ya jalal wa ikram. Antas tajibalana da'watana wa antuk tiana ruhbatana wa antuhoinina amman ahnaitana ahtainahu anna min khalqika. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'isyati wa aslih li akhirati alladhi ilaiha munqalabati. Itu doa setelah matahari lebih tinggi, berarti waktu duha. Kalau tadi pas matahari terbit, begitu matahari terbit, doanya sedikit. Alhamdulillah alladzi jalalna yauma afiyahu. Itu pas matahari terbit. Begitu matahari naik lebih tinggi, doanya ini yang panjang. Allahumma ya Allah, asbahtu masuk pagi sepengsun asyhadu laka. Bersaksi sepengsun laka untuk Tuhan bima kelan barang syahidta, kan bersaksi sapa Tuhan bi li nafsika. Wa syahidat, lan bersaksi bi kelan sapa malaikatuka, para malaikat Tuhan. Wa hamlatu arsika, lan malaikat yang membawa aras, wa jami'u khalqika, lan seluruh makhlukmu. Anta annaka
Antallahu la ilaha illa anta al-qaimu, yang memenuhi bil qisti, la ilaha illa anta al-azizul hakim. Aktub, mencatat sapa ingsun sahadati ing sahadat saya ini ba'da sahadati malaikatika, setelah sahadatnya para malaikatmu, wa ulul ilmi, lan orang yang punya ilmu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya jalalu al-ikram. Yang antas salam biasanya kita doa wiridan ya, habis salat. Biasanya ada itu, cuma kita kayaknya nggak biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yadus salam ya jalalul ikram. Antas tajiba, yang memenuhi sapa Tuhan lana maring kita dakwatana ing doa kita. Wa antuniana, yang memberikan sapa Tuhan ing kita raubatana, sesuatu yang kita inginkan. Kita mohon pada Allah semoga doa-doa kita dikabulkan, keinginan-keinginan kita dipenuhi. Wa antunina, yang memberikan kecukupan sapa Tuhan ing kita aman saking wong altaitanu, yang memberikan kecukupan sapa Tuhan ing man ana saking kita min khalqika. Kita juga berharap bahwa kita hanya akan butuh kepada Allah, tidak, sehingga kita tidak di bawah kendali makhluk selain Allah Ta'ala. Allahumma aslihli, mugi memberikan kebaikan limari ingsun dini ing agama kita, alladzi huwa ismatu amrika, yang itu adalah penjagaan untuk perkara kita. Kita mohon pada Allah agama kita baik. Wa aslihli dunia, ya, kita mohon kepada Allah agar dunia, kehidupan dunia kita baik. Fiha kang iku dunia maisati, tempat kehidupanku. Persoalan duniawi, materi kita, kehidupan kita, alhamdulillah mohon diberikan kemakmuran. Agama kita, persoalan agama kita baik. Wa aslihli akhirati, akhirat kita, alladzi laya mungqalabi, tempat kembali kita. Akhirat baik, dunia baik, agama baik. Waraina fi Abdillah bin Mas'ud mauqufan alaihi annahu ja'ala lahu, menjadikan lahu man ing wong yarkubu, yang menunggu sapa man tulu asyamsi. Ini ada lagi, kalau beberapa sahabat itu kalau habis subuh nggak tidur, tapi nunggu matahari terbit. Nah, kalau sudah matahari terbit, falamma ahbarahu, nalikane dikasih kabar bibutuluiha, kelan sebab terbitnya matahari, kemudian mereka berdoa ini. Alhamdulillah alladzi wahabalana hadzal yaum wa aqalana fihi asarotina. Ini doa, kalau yang tadi Nabi juga biasa doa ketika matahari terbit. Alhamdulillah alladzi jalalna yauma afiyatahu. Itu doanya Nabi. Kalau ini Ibnu Mas'ud, jadi habis sholat subuh wiridan sampai matahari terbit. Setelah terbit, pada waktu terbit membaca doa ini. Alhamdulillah alladzi wahabalana hadzal yaum wa aqalana fihi asarotina. Alhamdulillah alladzi wahaba, yang telah memberikan sapa Allah hadza maring lana maring kita hadzal yaum ing hari ini, wa aqawilana, dan memberikan solusi na ing kita fi dalam yaum asarotana, ing kesulitan kita. Nah, begitu matahari terbit kita berdoa semoga Allah memberikan kebaikan hari ini dan memberikan solusi atas problem kita hari ini. Babu mayakulu idza istaqolat. Nah, tadi ketika matahari terbit. Nah, sekarang doa yang kita panjatkan, yang dipanjatkan Kanjeng Nabi setelah matahari lebih tinggi, berarti waktu duha. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Umar an Amr ibnu Abbasah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tastakilu, tidak naik apa syamsu, matahari fayabqa, kemudian tetap apa syai'un min khalqillahi ta'ala, saking makhluk Allah ta'ala, ila sabbaha, kecuali maca tasbih sapa makhluk Allah ing Allah ta'ala wa imatahu. Kata Nabi, begitu matahari terbit, setelah terbit berarti naik, maka kata Nabi semua makhluk Allah ta'ala itu mesti akan maca tasbih. Jadi begitu matahari naik, makhluk Allah mesti maca tasbih. Ilama kana,
kecuali sekelompok orang, kecuali barang karena kang ono apa minasyaitani saking setan. Yang tidak maca tasbih itu satu setan. Yang lain selain setan kabeh maca tasbih, para malaikat maca tasbih. Setan kecuali setan. Wa ikta'ni bani Adam, lan ikta'i bani Adam. Ada dua orang, dua kelompok kata Nabi yang biasanya tidak akan maca tasbih ketika matahari terbit. Yaitu satu setan, kedua ikta'i bani Adam. Kemudian para sahabat nanya, fasa'altu, mongko nanya sapa ingsun an ikta'i bani Adam. Ikta'i bani Adam itu sinten Kanjeng Nabi? Faqala mongko jawab sapa Nabi, sirarul khalqi, yaitu orang yang jelek, orang yang enggak baik, orang yang buruk, orang yang maksudnya perilakunya enggak baik. Itu biasanya matahari terbit mereka enggak maca tasbih. Kayak kita matahari terbit kita tidur. Semoga lah kita tidak termasuk yang sirarul khalqi. Karena kita enggak maca tasbih ketika waktu matahari naik. Babu mayakulu ba'da zawal. Ini doa setelah masuk waktu zuhur. Ilal asri sampai waktu asar. Jadi doa yang tadi sudah diajarkan oleh Nabi, doa sebelum subuh hari Jumat, doa ketika terbit matahari, doa ketika masuk waktu subuh, doa ketika terbit matahari, doa ketika matahari masuk waktu duha. Nah sekarang doa masuk waktu duhur. Babuma yakulu ba'da zawali samsi. Fakot takodama. Teman sudah lewat apa barang yakulu idala bisa. Kemarin sejak awal kita sudah disampaikan yaitu doa idala bisa saubahu ketika pakai pakaian. Masih ingat toh? Bab awal doa pakai baju. Wa idza kharaja lan doa ketika keluar min baitihi. Doa keluar dari rumah. Wa idza dakhala doa masuk al-khalaa ing toilet. Pagi mulai keluar rumah masuk toilet, doa wa idza kharaja minhu, doa keluar dari toilet. Wa idza tawaddu'a, doa ketika wudu. Wa idza qasada, doa berangkat al-masjid ing masjid. Wa idza wasala, doa ketika sampai babahu ing pintu masjid. Wa idza sara, lan doa ketika sudah masuk fihi indal masjid. Wa idza lan juga doa idza sami'a nalikane denger al muadzina ing muadzin. Wal mukim lan doa mendengar iqamah. Wa ma bainal adzan wal iqamah lan doa antarané adzan dan iqamah. Kemarin kita sudah diajari mulai bangun tidur sampai kita berangkat ke masjid sampai iqamah. Wa ma yaqulu idza arada juga doa ketika kita mulai berdiri lisolati, berdiri untuk sholat. Wa ma yakulu, wa malan barang yakulu fi sholati, doa ing dalam sholat. Min awaliha saking awali sholat ila akhiriha, sampai akhir sholat. Wa ma yakuluhu lan doa yang dibaca ba'daha setelah sholat. Wa hadza utai ini iku kuluhu iku yastariku bareng fihi jami'us sholawati ing dalam seluruh sholat. Nah sekarang itu sudah lewat. Kita sudah diajarkan kitab ini jauh lebih lengkap, misalnya dibanding kitab yang lain yang lebih umum. Ini semua hadisnya mulai bangun tidur sampai setelah sholat. Nah sekarang wa yustahabu. Nah sekarang disunahkan opal al-iksaru, memperbanyak minal adhkari saking dzikir. Wa ghiriha minal ibadati saking ibadah akibat zawal. Setelah matahari duhur. Ada lagi doa-doa, ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi setelah masuk waktu duhur. 5 rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abdillah ibnu Sa'ib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku yusolli salat arba'an ing 4. Ba'da antazula, setelah tergelincir apa syamsu matahari qabla zuhri sebelum duhur. Nabi itu
biasanya begitu masuk sholat duhur, sholat sunnah qobliyah duhurnya itu 4 rakaat. Kita biasanya berapa ya? 2. Atau kadang enggak, karena siang-siang, capek-capek, langsung sholat duhur. Nabi biasanya sholat duhur itu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Kemudian ditambah sholat duhur 4. Berarti berapa rakaat tuh? 4 kali 3, 12. Nabi itu berarti sholat duhure 12 rakaat. Qobliyah 4, ba'diyah 4, duhure 4. Kayak terawih. Waqala, kemudian Nabi dawuh begini, innaha satu menit waktu duhur, iku saatun waktu tuftahu yang dibuka fiha ing dalam waktu apa abwabus samai. Kata Nabi, duhur itu biasanya pintu langit dibuka. Karena pintu langit itu terbuka, fa'uhibbu mongko seneng sapa ingsun ayas ada yen to naik li untukku fiha ing dalem sa'ah apa amalun sholih, amal yang baik. Kata Nabi, waktu duhur itu waktu di mana pintu langit dibuka. Karena itulah saya ingin pas waktu amal dibawa naik, yang dibawa itu amal baik. Wa yustahabu itu 1. Biasakan sholat, kalau nggak iso 4 rakaat qobliyah dan ba'diyah, paling nggak 2 rakaat lah. 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur. Wa yustahabu lan disunahkan apa kasratul azkari, yaitu memperbanyak zikir ba'da wadibati zuhri, setelah sholat duhur. Setelah duhur disunahkan banyak maca zikir. Jadi akeh wiritan, mestinya duhur itu banyak wiritan. Kita biasanya enggak, karena alasannya siang, capek, dan seterusnya. Li umumi qauli ta'ala, krono berdasarkan kaidah umum dari dawuh Allah Ta'ala, wasabbih lan maca tasbih sapa sira bihamdi rabbika kelan memuji maring Allah, bil asyi kelan waktu siang, wal idkari lan waktu pagi. Asyi qala ahlul lughah, al asyu ta lafaz asyi itu bil asyi. Kapan asyi? Kita biasanya menerjemahkan bi asyi itu sore. Tapi ternyata asyi itu bukan sore. Asyi itu adalah min zawali samsi, yaitu mulai lingsire srengenge, berarti waktu duhur, mulai masuk duhur ila ghurubiyah sampai tenggelamnya matahari. Berarti tidak hanya sore, berarti mulai, kalau jam waktu ini, waktu biasanya untuk barat itu dimulai jam 12 ya. 12 malam, 12 siang. Kan isu kan masuk ini toh, kalau di jam di hitungan barat itu kan mulai tengah malam sampai tengah hari. Nah, berarti kalau di sini sama, Nabi ngitungnya mulai tengah hari. Tengah hari itu waktu yang baik, yang diperintahkan untuk zikir. Wal asyi, yaitu waktu sore. Zawali samsi ila ghurubiha. Wa qala lan ngendika sapa Imam Abu Mansur Al-Azhari, wal asyu utai asi iku indal maghribi nalikane maghrib, yaitu ma baina antazula, yaitu antarane masuk waktu duhur srengenge lingsir apa syamsu ila antagruba sampai maghrib. Berarti sama, yaitu mulai masuk waktu duhur sampai maghrib. Kalau yang sebelumnya sampai ghurub, berarti masuk maghrib habis. Kalau menurut Imam Al-Azhari, maghrib masuk. Berarti kalau kita gak iso wiritan duhur, ya bisa asar. Kalau gak iso asar, berarti maghrib boleh. Nah, yang diperintahkan wiritan adalah mulai subuh, ibkar, waktu pagi, yaitu sebelum subuh, waktu subuh, atau waktu duha. Setelah itu yang kedua adalah bil asyi, waktu sore. Sore itu mulai masuk duhur sampai maghrib. Baik. Semoga masih ingat zikirnya. Kita bisa ngelakukan ini sebisa kita, semampu kita. Al-Fatihah. Rabbana ufa'na bima ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana bidina
Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi fa'alimna ladhi fa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.